Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita melanjutkan kembali belajar kitab Umdatul Mar'ah. Dan hari ini kita insyaallah mengambil sekalian gitu ya, bab berkaitan dengan iddah. Dengan iddah ini cukup penting bagi seorang wanita. Dan bab yang insyaallah lebih penting lagi, yaitu kita mengenali apa saja hiruk pikuk atau apa saja yang terjadi di akhir zaman. Karena kita hidup sekarang di masa akhir zaman, ya. Dan kita harus tahu kenapa ibu-ibu kita harus tahu tentang kehidupan akhir zaman agar kita terhindar dari yang namanya fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman itu sangat-sangat mengerikan, Bu. Sangat-sangat mengerikan. Nanti saya cerita insyaallah. Ya, dimana mungkin kita nggak pernah berpikir sebelumnya, kok ada ya minuman keras dilegalkan, kok ada, ya banyak ya. Nanti insyaallah kita akan belajar. Baik, sudah dibaca ibu ini hadis ke-94 tadi, sudah bersama-sama baca? Belum. Yuk ibu-ibu yuk, silahkan dibuka, dilihat kanan, kiri, depan, belakang, ya dibaca bareng-bareng. Yuk, bismillah. Radhiyallahu anhu qala qulati fa'aradat an fajza naqlaha fazajaraha rajulun an takhruj fa'ata fi qawli radhiyallahu anhu wa qala naqlani fa innaka asa an tasaddi aw taf'ali ma'rufa. Masya Allah, barakallahu fiki wa barakallahu fikunna jami'an. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, tolong serius sedikit ya. Biasanya saya kalau di Rodotus Solihah ini bawaannya nggak bisa serius ini ya. Ya ini minta tolong hari ini serius sebentar ya. Karena ini tema yang cukup penting. Kalaulah misalnya masa iddah itu tidak terjadi pada diri kita, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita bagikan kepada teman-teman yang sedang kebingungan untuk menghadapi masa iddah. Gitu ya ibu-ibu ya. Siap ya, bismillah kita belajar untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita, juga menghilangkan kebodohan dari orang lain. Baik, yang pertama, di hadis yang ke-94 ini berbicara tentang masalah iddah. Apa sih iddah? Ibu-ibu ada yang tahu nggak iddah itu apa? Masa menunggu. Masa menunggu apa? Menunggu jodoh? Masa menunggu setelah perceraian. Setelah perceraian atau setelah meninggal atau setelah gugat cerai, gitu kan ada masa iddahnya semuanya. Baik, kata iddah itu artinya dalam bahasa Arab diambil dari kata al-iddah, artinya adalah hitungan. Al-iddah, ya. Dan menurut para ulama, ya, istilahan iddah itu adalah masa di mana seorang wanita menunggu setelah ia ditinggalkan wafat oleh suaminya, atau setelah dia diceraikan, atau masa menunggu ketika dia hamil sampai melahirkan. Itu iddah juga. Karena ada masanya wanita ketika dia hamil dicerai, ya.
Dan ketika wanita ini hamil dicerai, iddahnya beda dengan wanita yang gak hamil. Wanita yang dia hamil kemudian dicerai oleh suaminya, emang ada ustazah, kejam banget suaminya. Ya istrinya lagi hamil kok dicerai, ada. Ya. Maka masa iddahnya berbeda dengan wanita yang dia tidak hamil. Ya. Masa iddahnya kapan ibu-ibu kalau wanita? Sampai melahirkan. Atau wanita yang dia menggugat cerai di dirinya. Baik, apa hikmahnya Bu? Kan setiap syariat yang Allah Azza wa Jalla turunkan ke muka bumi ini kan pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Memproteksi diri. Oke, yang kedua. Oke, mengetahui hamil atau tidak. Apa Mukrata? Oh iya, kehormatan diri, proteksi tadi ya. Baik, Masya Allah. Dan juga yang namanya iddah itu diantaranya hikmahnya ibu-ibu, mbok menawi barangkali ketika wanita ini menunggu masa iddah Bu Eni, ternyata Allah Azza wa Jalla berikan rasa cinta kembali kepada suaminya. Boleh nggak balik lagi? Boleh. Dengan syarat, ayo belajar lagi. Talaknya talak apa? Talak roj'i. Kan kemarin kita belajar. Kapan ibu-ibu terakhir buka pelajaran Al-Umdatul Mar'ah? Hah? Ya 2 pekan yang lalu Taus gitu ya. Pas kita belajar di sini. Pintar ya. Yang penting buka daripada tidak sama sekali ya. Baik, jadi di antara hikmahnya itu begitu. Memberikan kesempatan kepada wanita atau laki-laki ini yang lagi menunggu untuk kembali lagi bersatu ya. Siapa yang memberikan itu? Rasa cinta seorang istri kepada suami, seorang suami kepada istri. Ummu Qurrata, siapa yang memberikan? Allah. Makanya coba deh ibu-ibu sering berdoa begini. Ya Allah, kadang begini ya, dalam kehidupan rumah tangga itu. Saya pernah dapat cerita dari salah seorang jamaah. Beliau itu nikah dijodohkan sama orang tuanya. Ya dijodohkan. Dan waktu itu sebenarnya si wanita ini nggak suka sama suaminya. Tapi karena dalih berbakti sama orang tua, jadinya akhirnya nikah gitu ya. Tapi ketika awal-awal nikah, itu beliau belum ada rasa cinta kepada suaminya. Kemudian berdoa ya Ummu Qurrata sama Allah. Ya Allah, berdoanya gini, ya Allah, berikanlah diriku rasa cinta kepada suami. Ya Allah, perlihatkan kebaikan suamiku kepada diri hamba, sehingga hamba bisa melihat ternyata suamiku tuh baik banget kepada hamba. Masya Allah, kata beliau, Ustazah, setelah saya berdoa kurang lebih 2 bulan, beneran rasa cinta itu Allah tumbuhkan pada diri hamba kepada suami hamba. Lihat. Subhanallah. Jadi kadang begitu memang. Ada seorang istri itu dia nggak cinta sama suaminya. Begitupun sebaliknya seorang suami nggak cinta sama istrinya. Maka ketika itu terjadi, minta sama Allah. Minta agar Allah tumbuhkan rasa cinta kita kepada suami kita dan rasa cinta suami kita kepada kita. Ya, karena Allah yang memberikan. Apa kata Rasulullah SAW ketika beliau Ya ini Rasulullah, Masya Allah, saya merinding kalau cerita beliau dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut nama Khadijah di hadapan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Ibunda Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau sebut-sebut ya wanita yang sudah meninggal? Ya cemburu, padahal madunya udah meninggal. Ya, kenapa engkau yang disebut-sebut Khadijah, Khadijah, Khadijah itu? Apakah tidak ada lagi wanita lain selain Khadijah? Apa kata Rasulullah? Nih Ummu Qurrata, sampaikan kepada suami Ummu Qurrata. Apa kata Rasulullah? Udah dalam banget ini, Masya Allah. Apakah Rasulullah mengatakan saya cinta Ibunda Khadijah? Apakah itu yang disampaikan Rasulullah kepada Ibunda Aisyah? Hanya itu? Bukan ternyata. Rasulullah punya sebuah kata-kata yang sangat luar biasa. Apa kata beliau? Ya Aisyah, wahai istriku Aisyah, laqad ruziqtu hubbaha. Allah telah menganugerahkan kepadaku rizki untuk mencintainya. Coba ibu-ibu, siapa yang memberikan kepada Rasulullah rasa cinta yang begitu dalam kepada Ibunda Khadijah? Allah. Jika dipikir secara logika kita, ya dipikir secara logika kita, Ibunda Aisyah dan Ibunda Khadijah usianya mana yang lebih muda? Aisyah. Jadi rasa cinta itu bukan karena disebabkan wanita itu lebih cantik, lebih kaya raya, atau suaminya lebih ganteng, lebih kaya raya, bukan. Tapi Allah yang menumbuhkan rasa cinta itu. Makanya di antara hikmah iddah ini, mbok menawi ketika seorang suami berkata kepada istrinya, aku ceraikan kamu, tapi tolaknya tolak roj'i.
Tolak yang bisa balik lagi. Mbok Menawi istrinya berdoa, ya Allah, saya tuh nggak mau jadi janda, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ya dalam kehidupan kami itu cukup menikah sekali aja gitu ya. Ya Allah, berikanlah rasa cinta suamiku kepada diri hamba. Dan Allah yang membolak-balikan hati seorang hamba. Maka di masa iddah itu, kalau kita sudah berdoa kepada Allah, maka sangat mungkin bagi Allah untuk menghadirkan rasa cinta suaminya kepada istrinya. Walaupun sebelumnya tidak ada rasa cinta kepada istrinya. Jadi ini hikmah masa iddah. Ya, baik. Kemudian coba ibu-ibu lihat di surah Al-Baqarah ayat 228. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita yang ditalak, yang dicerai, hendaklah dia menjalani masa iddahnya. Berapa masa iddahnya wanita yang dicerai, ibu-ibu? 3 kali quru. Kata para ulama, 3 kali quru ini artinya adalah 3 kali masa suci. Tapi ini dengan syarat wanita ini belum menopause. Karena kan kalau sudah menopause itu kan tidak lagi ada haid, ya. Maka iddah bagi wanita yang dicerai oleh suaminya ketika dia masih haid dan ketika dia sudah tidak lagi haid itu berbeda. Ya. Kadang ada yang menyamakan padahal itu tidak. Ya. Kecuali ibu-ibu masa iddah bagi seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya. Maka itu sama, mau yang masih haid ataupun yang tidak haid. Berapa masa iddah wanita yang ditinggal oleh suaminya? 4 bulan 10 hari, bukan 3 bulan. Karena kebanyakan masyarakat mengatakan kalau suaminya meninggal cukup menunggu 3 bulan saja. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapapun wanita yang dia ditinggal wafat oleh suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Dan ini rujukannya kepada Al-Quran. Gitu ya. Baik. Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di masa iddah yang ditinggal wafat oleh suaminya ini, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim bahwa sesungguhnya bagi siapapun yang dia ditinggal wafat oleh suaminya, maka hendaklah dia menjalani iddahnya 4 bulan 10 hari. Kemudian masa iddah bagi yang dicerai. Tadi masa iddah bagi yang dicerai berapa? 3 kali masa suci. Wanita yang dia belum mengalami masa haid atau menopause. Kalau tadi kan menopause itu sama dengan wanita yang dia belum mengalami masa haid. Sama, iddahnya berapa? 3 bulan. Dalilnya apa? Surah At-Talaq ayat 4. Apa kata Allah? Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallai lam yahidn. Apa wallai lam yahidn? Bagi wanita yang dia belum haid, emang ada wanita belum haid? Ada. Kalau dia sampai dinikahi oleh seorang laki-laki, ya, kemudian setelah itu dia diceraikan oleh suaminya, maka iddahnya sama dengan wanita yang menopause, 3 bulan saja. Ya, bukan 3 kali masa suci, karena kan belum haid. Gimana dia mau melihat suci? Ya. Kemudian wanita yang hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Ini juga ada di dalam surah At-Talaq ayat 4. Baik. Wanita yang dia gugat cerai, masa iddahnya berapa? Kita sudah pernah belajar belum sih masa iddah? Berapa? Sudah pernah saya sebutkan? 1 bulan atau 1 kali haid? Mbak Mia tadi bilang apa? 1 bulan. Saya bilang 1 kali haid. Kah? Apa dalilnya? Oke, berarti ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan 1 kali haid, ada yang mengatakan 1 bulan. Ya. Yang 1 kali haid ada hadisnya. Ya. Ini hadisnya. An Imra'at Tsabit bin Qais ikhtala'at minhu wa ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam iddata haidatan. Oke. 1 kali haid hadisnya ke-91. Oke. Dan 1 bulan juga ada yang mengatakan 1 bulan. Itu disebutkan oleh pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, itu 1 bulan. Ya. Baik. Itu masa iddah.
Maka di hadis yang ke-94 ini ibu-ibu, di sini kita bisa mengambil beberapa faidah. Yang pertama, hadis ke-94, di antara faidah yang bisa kita ambil yang pertama, jawazu khurujul mutallaqa naharan liqada'i hawaijuha. Bolehnya seseorang yang sedang menjalani masa iddah boleh kalau mau keluar rumah untuk keperluan yang mendesak. Ya, dari kemarin tuh saya sering ditanya ya, Ustazah ini gimana, saya lagi menjalani masa iddah, habis ditinggal wafat oleh suami. Ada lagi yang tanya, Ustazah gimana ini, saya lagi menjalani masa iddah karena dicerai, boleh nggak saya ngajar? Jadi ada seorang ibu guru yang nanya waktu itu di Wingko, ya, dan dia ada status ngajar. Ya, itu kalau lagi menjalani masa iddah boleh nggak ngajar? Maka kata Syekh bin Baz, ini pernah ditanya kepada Syekh bin Baz. Kata Syekh bin Baz, kalau itu berkaitan dengan tugas, kan berarti kan tugas amanah. Maka dibolehkan untuk keluar orang-orang yang sedang menjalani masa iddah ini mengajar kemudian masuk lagi ke rumah. Ya. Begitu pula ketika ibu-ibu butuh ilmu, lagi masa iddah mau nuntut ilmu. Kalau tidak memungkinkan belajar dari dalam rumah, maka keluar menuntut ilmu masuk lagi. Tapi kalau seandainya ibu-ibu, Ustazah saya tipe yang memang bisa kok belajar ilmu agama dari rumah, baik itu mendengarkan kajian dari media sosial ataupun yang lainnya, saya bisa. Berarti lebih baik mengambil yang paling afdal adalah menuntut ilmu dari dalam rumah. Berarti kalau kerja kantoran ya berkaitan dengan tugas tadi, amanah. Ya. Baik, yang kedua, berarti diperbolehkannya ya wanita yang sedang menjalani masa iddah untuk keluar memenuhi hajatnya yang darurat ini kemudian masuk kembali. Yang kedua, hasul mar'ati 'ala tasaddaq fi'lal ma'ruf. Diperbolehkannya seorang wanita untuk bersedekah. Karena kan dalam hadis ini disebutkan bahwa bibinya Jabir ini apa? Beliau memetik kurma untuk disedekahkan. Ya, autab ali ma'rufa. Fa innaki asa an tasaddaqi. Ya, kata Rasulullah, boleh kamu petik buah kurma, semoga dengan kamu manen buah kurma itu kamu bisa bersedekah. Dan ini menunjukkan ibu-ibu sebenarnya ya Masya Allah, sebuah pelajaran bahwa ketika kita punya pohon ya, dan pohon itu ada buahnya, maka ketika kita memanen buah dari pohon yang Allah berikan kepada kita, hendaklah sebagiannya dibagi-bagikan. Coba lihat apa yang terjadi. Banyak kisah ibu-ibu di kampung itu kalau lagi panen rambutan, dibagi-bagi ke tetangganya. Itu pohon ketika pas lagi masanya panen, pohonnya ibu ini nih selalu berbuah lebat. Kenapa? Karena kalau panen dibagi-bagikan, nggak dijual semua. Ya, coba ibu-ibu pernah punya pohon sering dibagi-bagikan, akhirnya kan Masya Allah, Allah jadikan pohonnya ini barakah. Ya, Allah jadikan buahnya banyak. Siapa yang menjadikan buahnya banyak? Allah. Karena Allah tahu hambanya ini kalau pas lagi panen nggak dimakan sendiri, tapi sebagiannya disedekahkan. Terutama untuk siapa? Untuk para tetangganya. Kan kasihan toh Bu, tetangganya sudah setiap hari lewat rumah kita banyak pohon mangga yang gitu ya, yang buahnya lebat gitu ya. Terus ada perasaan, ya Allah itu kok ya bagus banget buah. Pas panen ditegor pohonnya dijual semua gitu ya. Nah, sebaiknya kita berikan kepada tetangga kita yang terdekat untuk bisa mengicipi, merasakan buah mangga yang Allah berikan kepada kita. Gitu ya ibu-ibu ya. Baik. Kemudian yang ketiga, apa faedah yang bisa kita ambil? Taujihul mar'ati li'amalil khair bi tariqin ghairu mubashir. Ya, diperbolehkannya seorang wanita untuk beramal saleh, untuk melakukan amal saleh tanpa harus langsung terjun ke dalam amal saleh tersebut. Contoh misalnya, seorang wanita dia memberikan nasihat dari jauh. Nah, itu pun bisa. Tidak langsung ketemu sama orangnya. Maka ini sudah dihitung sebagai amal saleh. Masya Allah. Kemudian yang keempat, jawazu amalil mar'ati fi zira'a duna ikhtilati birrijali awil ajanib. Diperbolehkannya bagi seorang wanita untuk az-zira'a, untuk melakukan az-zira itu tanam menanam, pot-potan, atau pot-potan enggak? Nanam ya, bertani itu boleh ya. Tanpa harus ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur baur dengan laki-laki.
Jadi boleh. Apalagi zaman sekarang Masya Allah ya, dengan bertambahnya teknologi yang modern tuh, saya pernah lihat tuh, kami pernah berkunjung ke sebuah keluarga di mana rumahnya nggak cukup luas, pekarangannya nggak cukup luas, tapi Masya Allah nyenengin Bu Eni. Ya, nyenengin tuh apa? Beliau tuh di pekarangannya dipasang, dibuat tambulan pot. Itu pohonnya kecil-kecil, tapi buahnya rimbun gitu. Dan itu macam-macam. Ya ada jeruk, macam-macam tuh. Ada kelengkeng waktu itu. Dan itu berbuah subur gitu loh. Masya Allah. Saya bilang ini gimana ini caranya? Yo itu dengan ilmu katanya. Ya belajar lagi dengan ilmu. Dan Masya Allah itu menjadi, kata beliau ketika cerita itu menjadi hobi tersendiri bagi beliau. Ya saya tuh seneng gitu loh ke pertanian seperti ini. Jadi nggak harus keluar rumah ternyata. Bisa di dalam rumah ngurusin tanaman. Dan ibu-ibu tahu orang yang sudah senang dengan tanaman tuh tanamannya sering diajak ngobrol loh. Iya. Tapi bukan berarti gila, bukan. Memang tanaman itu yang diajak ngobrol dengan yang tidak diajak ngobrol tuh beda hasilnya. Jadi gimana kalau itu cocok kata ibunya. Saya cocok nih, saya suka ditinggal sama suami kerja. Kan wanita tuh harus mengeluarkan kata-kata. Ya udah ngobrol aja sama tanaman. Ya boleh kan? Ya. Alhamdulillah ya kita diberikan itu nggak apa-apa. Ya, asal jangan ada yang iseng-iseng di video gitu ya. Ini lagi ngomong sama tanaman. Tapi memang betul Bu Eni. Itu tanaman yang biasa diajak ngobrol tuh dia akan lebih subur. Ya. Tanaman yang suka diomel-omelin ibu-ibu daripada ngomel ke suami, ke anak-anak, ngomel ke tanaman, insya Allah tanamannya nggak berbuah. Iya. Pernah ada kan yang meneliti begitu? Satu diomel-omelin tanamannya. Satu sayang-sayang, ya. Dan itu ternyata yang satu berbuah, yang satu nggak berbuah. Ya. Oh begitu ya Ustazah. Iya. Saya juga baru ngeh dulu musoyo tanaman bisa diajak ngobrol. Dan saya percaya karena waktu itu di Temanggung itu ada yang sedang bertanam. Di Temanggung ada yang bertanam apa Bu namanya Bu? Yang dia pakai paralon-paralon gitu. Hidroponik. Itu katanya begitu. Sayuran juga begitu. Jadi pagi-pagi nih yang punyanya tuh diajak ngobrol semua gitu tanamannya gimana pagi-pagi itu. Dan itu Masya Allah hasilnya bagus Bu Yeni. Pernah suatu hari beliau keluar kota sama istrinya. Ya diminta penjaganya suruh jagain. Yang ada kan yang namanya penjaga cuma nyiramin gitu ya. Pulang tuh dia lihat tanaman kasihan katanya. Kok tanamanku gak seger-seger gitu. Oh berarti ini kurang diajak ngobrol. Siap Ummu Qurrata, daripada ngomelin suaminya mending ngomelin tanaman. Nah, dosa yang ngomelin suami. Baik. Suaminya datang. Masya Allah. Tuh kurang apa coba suami jenengan. Ya semoga dengan itu menambah rasa cinta Ummu Qurrata kepada suaminya. Amin. Ya Masya Allah. Allahumma barik. Masya Allah. Baik. Kemudian yang kelima adalah yahussul Islam al-mar'ata an yakuna ladaiha mal wa yahussuha ala istimarihi fil amali salih. Dibolehkannya seorang wanita itu, dibolehkan ya, tapi tidak diwajibkan. Bolehnya seorang wanita punya harta, boleh. Dengan tujuan harta tersebut diniatkan untuk sebagiannya diinfakkan. Dan para sahabiah juga dulu begitu, mereka nyamak kulit. Zainab, istrinya Rasulullah, beliau itu ini Bu Yeni, nyamak kulit. Nyamak kulit itu bersihin kulit, itu istrinya Rasulullah. Kulit yang tadinya masih kotor dibersihkan. Terus dijual, uangnya kalau sudah dapat dibagi-bagikan ke fakir miskin. Kerjaannya kayak gitu terus. Makanya Zainab itu mendapatkan julukan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Karena apa? Karena beliau bekerja, uangnya bukan dipakai untuk beli baju yang branded bagi dirinya. Bukan juga beli tas ya yang branded, tapi diinfakkan ke orang-orang miskin. Masya Allah. Jadi boleh ya dalam Islam, seorang wanita tuh punya uang boleh, punya harta boleh. Tapi dengan tujuan diinfakkan. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, beliau seorang wanita sahabiah, istrinya Rasulullah SAW. Beliau seorang miliarder apa miliuner? Ya gitulah, miliuner. Itu kan hartanya akhirnya apa? Endingnya itu ibu. Diinfakkan di jalan Allah untuk membantu dakwahnya Rasulullah SAW. Karena coba ibu kalau kita baca sirah ya Bunda Ummu Najmi, itu kan Rasulullah itu sebelum datang masa kenabian, sebelum usia beliau 40 tahun, maka beliau profesinya apa? Apa profesi Rasulullah Ummu Najmi sebelum beliau menikah dengan Ibunda Khadijah? Penggembala waktu kecil. Terus pedagang yang jujur, ya kan? Tapi setelah menikah dengan Ibunda Khadijah, apakah Rasulullah masih sibuk di dagangan? Tidak.
Rasulullah sudah disibukkan dalam berdakwah. Siapa yang membantu Rasulullah SAW dalam berdakwah? Dari mana Rasulullah SAW mendapatkan harta yang mendukung dakwah beliau? Dari mana? Dari ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Jadi bolehnya seorang wanita punya harta yang nanti hartanya itu boleh diinfakkan untuk keluarganya dan itu dihitung sebagai sedekah atau untuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Ya. Oh gitu ya Us. Berarti kalau misalnya pas lagi diuji suami kita, misalnya perekonomiannya nggak baik atau mungkin kerja tapi di PHK, misal ya, atau misalnya bekerja tapi tidak mencukupi kebutuhan umum kurota, maka boleh bagi seorang wanita ia membantu perekonomian keluarganya, itu boleh. Tapi tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Tidak meninggalkan keluarganya, dia sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, tidak bercampur baur dengan laki-laki. Kan yang ada sekarang banyak wanita bekerja di tempat-tempat yang mana di situ bercampur baur dengan laki-laki. Ya. Tapi kalau dalam rumah dia jualan, boleh nggak? Boleh. Ya, dan hartanya bisa diinfakkan bagi keluarganya atau bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Masya Allah. Baik, yang keberapa? 6. Istita'ul mar'atul alim fil mas'alati tu'radu laha. Bolehnya seorang wanita ketika dia menemui masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, bolehnya dia bertanya kepada seorang yang alim, seorang yang berilmu. Jadi boleh. Daripada kita bingung, tidak mau bertanya, tersesat di tengah jalan gitu ya. Maka sebaiknya kita bertanya. Apa sih Ustadz hukumnya ini? Ustadz, saya mau bertanya. Menurut agama kita itu sebaiknya saya harus bagaimana? Itu bertanya. Ya. Apapun masalahnya, tanyakan kepada orang yang ahli. Dengan syarat tadi ya, orang yang kita tanya orang yang alim. Kalau enggak yang alim, kalau kita tanya kepada orang yang enggak berilmu, nanti masalahnya jadi tambah rumit. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah at-tasaddaq yakunu bil mal wa bi ghairihi. Fantajun nakhl innama huwa tamr wa rutab. Sedekah itu bisa dengan uang, bisa dengan harta atau dengan yang lainnya. Kalau ibu-ibu enggak punya harta, sedekahnya dengan apa? Tenaga, ilmu, apalagi senyum, masya Allah, santi, apalagi zikir, masya Allah, apalagi melayani suami, sedekah itu. Siapa lagi? Tolong menolong, bantu tetangga, nah, itu sedekah semua tuh. Jeng, saya itu mau bantu jenengan, tapi jenengan tahu gitu misalnya ya, keluarga kami pun masih begini. Gimana ya kalau misalnya saya mau bantu dengan tenaga saya, misalnya tetangganya mau nikahan anaknya, kita bantu dengan tenaga kita, itu boleh dihitung sedekah. Masya Allah, begitu indahnya Islam. Jadi perempuan itu boleh bersedekah bukan hanya dengan materi, dengan harta, tapi dengan yang lainnya. Baik, yang terakhir, yang ke-8 adalah hadhil hadis fil mu'tada minal mutallaqati tsalisa ammal mu'tada minal mutaqallir raj'iyya fala takhruj min baitiha la lailan wala naharan illa bi idni taliqiha hatta tantahi iddata illa lid-darurah wa yalzamul mutallaqa thalathal mabit fil bait fitratal iddah. Baik, bagi seorang wanita yang dia sedang menjalani masa iddah, di mana masa iddahnya adalah iddah yang dicerai oleh suaminya, di dalam hal ini tolaknya masuk tolak roj'i. Tolak roj'i itu talak yang bisa kembali, maka sebaiknya dia tinggal di rumah suaminya. Ini penting banget nih Bu. Karena kita itu kalau menjalani masa iddah, wanita-wanita kita ini rata-rata kemana mereka berada? Pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Padahal dalam syariat Islam dia hendaklah gimana? Tinggal di rumah suaminya. Ya, dan ini bentuk dari Allah memuliakan wanita ini. Kan kalau sudah tinggal di rumah orang tuanya tambah runyem sebenarnya Bu. Ya, orang tuanya bilang, "Yo wis," gitu ya. Sekalian wae gugat cerai. Wah, kan tambah-tambah runyem. Ya sudah, mending di rumah suaminya perbanyak ibadah, istikharah. Ya apakah kembali lagi atau bagaimana? Karena sekarang itu ibu-ibu banyak juga wanita yang dia tuh gini loh, saya juga baru dengar dari salah satu jamaah ustazah. Sekarang tuh banyak juga wanita tuh dia pengen punya suami, tapi cuman biar statusnya tuh menikah gitu loh. Paham dah maksudnya Bu ini? Jadi kalau dulu kan wanita dinikahi itu biar dapat nafkah, biar macam-macam lah ya. Ini tuh cuman mau ngambil status saja. Iya, status dia tuh punya suami gitu loh. Itu tuh ada juga begitu.
Jadi bagi ibu-ibu yang sekarang masih ada pasangan hidup, disyukuri. Ya. Bagi teman-teman yang sekarang sedang menjalani masa idahnya masa idah roji, dipikir kembali. Kalau mau pisah sama suami, kenapa? Karena zaman sekarang banyak perempuan yang pengen nikah tapi belum datang suaminya, belum datang laki-lakinya, ya belum ada yang melamarnya. Maka disyukuri, di eman-eman, gitu ya Bu Eni ya, Bu Eni ya, di eman-eman, disayang-sayang, ya. Kenapa? Karena banyak wanita yang hari ini belum diberikan nikmat punya suami, pengen punya suami. Baik, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ibu-ibu semuanya menjadi istri-istri salihah, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pasangan hidup bagi yang belum punya suami. Amin. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, yuk sekarang kita masuk ke hadis yang ke-95. Silakan dibaca. عن عمران بن الطفيل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خلق وخلق فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى قال إذا ظهرت الغينة والمعازف والشركات. Masya Allah, barakallahu fikunna jami'an ibu-ibu. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang fitnah akhir zaman. Sudah belum saya menyampaikan ini di Rodotus Salihah? Belum? Oh, di mana saya pernah menyampaikan? Karena saya pernah bawa buku ini. Karena ya di mana ya? Di mana? Mutiin pernah toh Mbak Mia? Belum juga? Online? Oh iya benar katanya gitu ya Mukorota. Oh lewat YouTube, Masya Allah. Allahumma barik, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat ya Mukorota, amin. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ini saya punya buku, bagus sih bukunya, tapi nggak tahu ini diterjemahkan belum ya? Coba deh nyari. Judul Arabnya itu Asyratus Sa'atis Sughra wal Kubra. Ciri-ciri tanda-tanda kiamat, ya baik itu tanda-tanda yang besar maupun yang kecil. Ya, dengan ada suar itu adanya foto, maksudnya adanya gambar, wa kharaid, dan adanya peta di dalamnya, wa taudihat, dan penjelasan-penjelasan. Judul kitabnya dalam bahasa Arabnya Nihayatul Alam. Yang menulis adalah Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Uraifi. Ya, ini kalau ibu-ibu lihat tuh, bagus deh bukunya. Penuh, ada gambar-gambarnya. Gambarnya berwarna. Belum ada terjemahnya. Coba dicari. Tanda-tanda kiamat Syekh Muhammad Arifi bahasa Indonesia gitu. Coba dicari. Ada belum Mbak Mia? Bagus banget nih Bu. Kalau ada terjemahannya bagus. Wallahu ta'ala alam, yang jelas ini buku bagus. Nanti ibu-ibu bisa insyaallah ya kapan-kapan beli buku tentang fitnah akhir zaman atau tanda-tanda kiamat. Itu tuh termasuk dari fitnah akhir zaman. Baik, yuk kita pelajari hadis 95. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah bersabda dari hadis Imran bin Husain. Nih Bu nih ya, akan terjadi pada umat ini pembenaman ke perut bumi. Pembenaman ini biasanya dimulai dari adanya goncangan, adanya gempa yang sangat besar. Di Indonesia BMKG, saya nggak nakut-nakutin loh Bu, memprediksi adanya gempa apa? Megatrust tuh ada yang sudah pelajari belum? Itu gempanya besar apa kecil? Allahu Akbar, 8, dulu di Jogja tahun 2006 itu berapa itu skalanya? 9 Bu, 5,9 itu pun sudah Masya Allah. Kenapa Bu? Di laut. Tapi itu nanti bisa ini nggak ya dampaknya? Dampaknya sampai ke darat nggak maksud saya? Subhanallah. Ya Rabb, ya Rabb. Ya. Dan ibu-ibu tahu gempa itu sebenarnya bukan hanya kejadian alam, bukan. Tapi itu tuh peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita sebagai orang-orang beriman hendaklah percaya, beriman bahwa gempa itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar manusia kembali ke jalan yang benar. Baik, adanya pembenaman ke perut bumi, adanya rupa yang diubah. Ya, rupa yang diubah tuh yang tadinya bagus jadi jelek. Ya,
Dan pelemparan batu dari langit. La haula wala quwata illa billah. Pelemparan batu dari langit itu dulu masa lampau itu pernah nggak Bu? Ya, meteor ada. Ya, dan ini nih terjadi kembali. Lalu ada seorang dari kalangan muslimin bertanya, "Ya Rasulullah, kapan itu terjadi hal-hal yang mengerikan itu? Ya, adanya manusia dirubah, ya. Kemudian adanya manusia ditenggelamkan ke dalam perut bumi, adanya meteor-meteor dilempar dari atas langit. Kapan itu terjadi?" Apa kata Rasulullah? Itu semuanya terjadi jika sudah ada muncul para bidwanita, maksudnya para penyanyi-penyanyi dari kalangan wanita. Zaman sekarang sudah ada atau banyak? Ada yang geol-geol, ada yang macam-macam kan Bu. Sekarang sudah banyak ya. Atau bermunculan banyak alat musik. Ada nggak sekarang alat musik? Macam-macamnya banyak, sangat banyak ya. Dan diminumnya khamr. Zaman sekarang banyak nggak toko miras? Banyak. Ya, banyak nggak orang minum khamr? Banyak. Berarti ini kejadian sudah ada pada diri kita di zaman sekarang. Maka dari itu kita ibu-ibu sebagai seorang muslim, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, hendaklah memohon kepada Allah dengan memperbanyak doa agar kita dijauhkan dari yang namanya fitnah dunia, fitnah kehidupan, fitnah akhir zaman. Karena fitnah ini pasti ada di sekitar kita nih, pasti nih. Dan di antara fitnah akhir zaman itu merebaknya perzinahan. Kalau zaman dulu antara ayah dan anak kandung, antara kakek dan cucu, antara ibu dan anak laki-laki berzina itu suatu hal yang tabu. Ya bahkan mungkin bisa digiring ke kampung gitu ya. Kalau ada kejadian seperti itu loh. Ada kejadian ibu zina sama anak laki-lakinya. Misal naudzubillah min dalik. Ada seorang kakek zina sama cucunya. Zaman dulu kan sesuatu yang tabu nih, betul? Mungkin bisa digiring, diarak gitu ya, mengelilingi kampung. Zaman sekarang udah biasa, sudah ada. La haula wala quwata illa billah. Maka hati-hati, hati-hati. Semuanya bisa akan terjadi kalau pintu-pintu zina itu terbuka. Ya. Dan ibu-ibu tahu, awal dari perzinahan itu berasal dari mata yang tidak bisa kita jaga. Makanya hati-hati. Ustazah, saya itu udah nenek-nenek, mau ada cinta monyet gitu ya. Jadi gimana Us? Boleh nggak saya matanya jelalatan? Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena bisa jadi nenek-nenek zaman sekarang juga aneh. Pernah dengar nggak nenek-nenek nikah sama perjaka? Pernah. Sebaliknya ada nggak kakek-kakek nikah sama anak gadis? Ada. Malah banyak katanya. Ya. Nah, itu fitnah akhir zaman. Makanya bagi nenek-nenek ataupun kakek-kakek tetap dia harus menundukkan pandangan. Ya, dan ini banyak sekali waliyadubillah yang namanya perzinahan. Perzinahannya bisa laki-laki dan perempuan, bisa laki-laki dan laki-laki, bisa perempuan dan perempuan. Ya, ngeri nggak Bu? Ngeri. Ayo perbanyak doa Bu. Doanya apa? Allahumma ghfir lana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wa hassin farjana, dan sucikanlah kemaluan-kemaluan kami. Ya. Termasuk kita doakan anak-anak. Allahumma ghfir lahum. Ya Allah, ampunilah dosa anak-anak kami. Wa hassin furujahum, dan jagalah hassin, ya hassin itu sucikanlah kemaluan-kemaluan anak-anak kami. Wa hassin furujahum, dan ya Allah kami memohon sucikanlah kemaluan-kemaluan mereka. Maksudnya jauhkanlah mereka dari perbuatan-perbuatan zina. Ulangi, yang mana? Yang mau kami atau anak-anak? Allahumma ghfir lana, betul. Tuh, Mukrota sudah jadi asisten saya. Lanjut. Wa hassin furujana. Sudah. Kalau buat anak kita, Allahumma ghfir lahum wa hassin furujahum. Tinggal diganti domirnya. Sudah? Allahumma ghfir lahum wa hassin furujahum. Ya Allah, jagalah keluarga kami, jagalah anak-anak kami. Ya Allah, jauhkan anak-anak kami dari orang-orang yang buruk. Karena Bu, kadang ada satu keluarga yang dia sudah baik tuh, sudah bagus, tapi ternyata anaknya mendapatkan teman yang buruk. Di sekolahnya, di tempat dia bermain, itu kadang ada juga begitu. Iya, makanya kita kawal dengan doa. Kan tidak mungkin juga kita kerangkeng anak kita, ya kan? Loh, anak kita juga butuh main.
Anak kita juga butuh keluar rumah, anak kita juga butuh kerja kelompok sama teman-temannya. Maka kita dari rumah ngawal dengan apa? Dengan doa. Baik. Sekarang kita belajar apa sih fitnah akhir zaman itu. Baik ibu-ibu, yang pertama, di antara fitnah akhir zaman adalah zuhurul fahisyah wal mujaharatu biha. Di antara fitnah akhir zaman adalah munculnya banyak fahisyah, tadilah. Munculnya banyak perzinahan. Munculnya banyak kejahatan. Oh, zaman sekarang ada nggak orang bu nyari uang, ya, asal nyari uang dan ternyata dia punya kedok di dalamnya. Ya. Yang kedua itu di antara fitnah akhir zaman bu. Ini saya cerita, mau cerita dulu. Yang kedua, poin kedua adalah banyaknya orang yang tidak memikirkan penghasilan dari mana, gitu ya. Baik itu halal maupun haram semuanya diambil. Ya. Banyaknya orang sudah tidak lagi memikirkan hartanya dari mana. Ah, itu fitnah akhir zaman. Ya. Yang kedua adalah poin kedua, ini penting, saya mau cerita sesuatu. Banyaknya orang ya mencari uang, mendapatkan harta itu nggak lagi dipikir dari mananya. Mau halal mau haram semuanya diambil. Semoga ini jadi pelajaran ya ibu-ibu. Jadi ceritanya gini. Dan ini kayaknya mulai marak deh. Kejadiannya baru kemarin. Itu ada salah satu sekolah di mana di sekolah itu ada ibu-ibu kumpul lagi nungguin anaknya. Ini kejadiannya insya Allah nyata, baru kemarin. Datanglah seorang ibu-ibu pedagang, saya sebut pedagangnya ya, tapi nggak sebut namanya, empek-empek. Ya, pedagang empek-empek. Dia menjajakan empek-empek itu dengan motornya di sebuah tempat box itu dan melas-melas ke ibu-ibu yang lagi nungguin anaknya. Ayolah dibeli, ayolah dibeli. Sebentar, tapi ini kejadiannya kemarin di sebuah sekolah yang saya tahu sekolahnya. Ayolah dibeli, sebentar. Saya ini lagi butuh uang, gini ya, melas-melas. Akhirnya ibu-ibu kan, ya namanya ibu-ibu. Dibelilah itu empek-empek, ya. Ada yang bilang, aku mau beli buat tetanggaku, gitu sampai habis dengan apa? Waktu yang cepat tuh 70 packs empek-empek. Ya. Setelah pulang ke rumah, ibu-ibu itu kan pengen, ya namanya ibu-ibu ya, penasaran sama empek-empek yang dibelinya. Dimakanlah empek-empek itu, rasanya ikannya kayak ikan busuk. Pakainya kayak enggak tahu apa gitu. Setelah makan itu tuh mual-mual. Dan itu kejadiannya hanya 1-2 ibu-ibu. Hampir ibu-ibu yang beli empek-empek itu semuanya. Ya. Jadi ibu-ibu kalau terus setelah itu akhirnya ibu-ibu ini kan namanya ibu-ibu ya, pada nge-share di grup ya. Dan ada ibu-ibu yang akhirnya posting lagi. Maksudnya, oh memang pernah juga kejadian kayak ibu tadi ya bilang. Ini memang modus gitu karena ibu ini juga pernah datang ya. Pernah datang dia nawarin sama empek-empek tapi ternyata ya ikannya tuh ikan busuk dan itu kayaknya udah basi gitu. Ya lihat, ada nggak? Dan beliau berjilbab. Ya, ibu pernah dapat di mana? Silahkan. Daerah mana itu, Bu? Udah sampai Potorono, padahal ini sekolahnya di daerah utara loh, ngemplak loh. Nah, lihat. Berarti udah keliling Yogyakarta, ya. Saya juga ada. Gimana Bunda Najwa? Di Balirejo 2 pekan yang lalu. Pempek juga? Pempek. Oh. Bilangnya dia tuh lemas mau pingsan gitu. Pingsan. Dia 70 pack karena ada pesanan gas jadi. Oh, sama 70 ya? Ada orangnya tuh kayak orang luar deh, kayak orang luar Jawa. Allahu Akbar. Berarti sudah dari ujung utara, selatan, timur ya. Subhanallah. Ada berarti ibu-ibu. Maksudnya gini loh. Gini. Sebentar. Ini kita jadikan ibroh. Maksudnya gini. Kita jadikan ibroh gini. Kalau mau jualan ya jualan yang jujur. Kalau mau berjualan ya berjualan yang dia harus dipikirkan ini barang yang mau saya jual tuh kira-kira manfaat napa mboten gitu loh. Jangan sampai barang yang dijual justru merugikan orang lain atau bahkan justru malah merusak badannya orang lain. Hati-hati. Ada sekarang lagi rame es teh jumbo. Ya. Itu coba pedagang-pedagang es teh jumbo tuh harus pakai gulanya yang asli. Kalau dia mencantumkan gula murni, jangan sekali-kali pakai gula biang. Walaupun manusia atau customernya tidak melihat, tapi Allah zat yang senantiasa melihatnya. Ibu, yakinlah rizki yang Allah berikan itu
tidak akan pernah tertukar, tapi sudah tertakar. Sudah, sekarang kita doain ibunya tadi yang jual empek-empek itu, semoga Allah berikan hidayah dan nanti ngaji bareng ibu-ibu di Rodotus Sholihah. Ya nggak apa-apa kalau sudah dikasih hidayah. Ya tiba-tiba kesini datang jual pempek, kita udah tahu semua ini modus ini, gitu ya. Bu, jenengan ki yo mbok sadar toh Bu, gitu ya. Ya tobat mumpung dikasih kehidupan. Nah, enggak apa-apa kita bilang. Ayo Bu, kita semua udah tahu kok ibu modus gitu ya. Berapa dagangannya? 70. Hah? 70 gitu ya. Ya kita ajak. Ayo Bu, ngaji. Ya. Iya, jadi memang modusnya begitu ya, Masya Allah. Dan subhanallah ya Bunda Najmi, sama 70 itu yang dijual ya. Ya subhanallah, 70 itu habis dalam sekejap. Karena banyak akhirnya yang beli buat tetangganya, buat rumahnya, Masya Allah. Kan ngeri. Kalau yang dijualnya, itu senangnya datengin yang perkumpulan. Subhanallah. Ya. Dan baru kemarin juga kejadian saya dan suami lagi menjenguk salah satu ummahat yang sedang sakit. Itu kami lagi parkir mobil. Terus saya mau turun tuh langsung ada bapak-bapak pakai celana pendek nyodorin, Bu, nasi goreng rempelo ati gitu di daerah Condong Catur. Alhamdulillah waktu itu saya bilang, matur nuwun Pak, belum dulu gitu ya. Alhamdulillah, kata suami, nawarin apa? Nawarin nasi goreng rempelo ati. Naik motor pakai box juga. Ya, jadi ini juga pelajaran untuk kita ibu-ibu, jangan sampai kita asal membeli gitu loh. Karena kalau cuman hanya kayak tadi keliling-keliling, kalau ada apa-apa kita nyarinya susah. Ya. Beda kan kalau dia sudah ada tempat. Ya kalau ada apa-apa kita bisa cari, oh ini kok kayak gini masakannya kemarin gitu. Jadi zaman sekarang tuh zamannya sudah terbolak-balik. Ya, kita yang awalnya mau membantu jadi kena batunya. Subhanallah. Termasuk ibu-ibu zaman sekarang ada orang pengen mendapatkan hutang. Biasanya orang yang mau berhutang tuh melas-melasi nggak? Dia ketika minta biar dapat utangan tuh mukanya, rona mukanya, mimiknya tuh melasi nggak? Melasi. Setelah dikasih utangan, ada nggak yang nggak balik uangnya? Banyak. Berarti zaman sekarang zaman sudah terbolak balik. Ya Allah, orang sudah tidak lagi memikirkan dari mana uangnya, dari mana hartanya. Dan ini fitnah akhir zaman. Makanya hati-hati. Ya minta sama Allah. Tolong ibu-ibu jaga dzikir pagi dan petang. Dijaga. Itu tuh benteng untuk kita semuanya. Allah tuh akan jaga. Bagaimana cara penjagaan Allah? Ya kita dijauhkan dari orang-orang buruk. Ya. Allah memalingkan kita dari orang-orang yang akan berbuat jahat kepada kita. Dan tentunya ibu-ibu ini semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Di antara fitnah akhir zaman, ya. Apa di antaranya adalah banyaknya anak yang durhaka kepada orang tua. Zaman sekarang banyak anak durhaka sama orang tua? Banyak. Ya Masya Allah. Sekarang itu kebalik-balik. Kalau dulu kita jadi anak, orang tua bilang apa aja kita bilang apa? Nggih. Nah, napa? Sendiko dawu. Ngerti yang orang luar Jawa sendiko dawu? Nggak ngerti? Apa sendiko dawu, Bu? Sami'na wa ta'na ya. Duk nikah sama tetangga ya. Nggih, sendiko dawu gitu ya. Misal kan sampai ada loh anak gadis kampung tuh begitu. Saking manutnya sama orang tuanya. Zaman sekarang, Duk nikah sama anak tetangga ya. Ibu aja. Jawabannya ibu aja. Pernah praktek gitu, Bu? Ibu udah punya bapak enak gitu. Ya Allah, tuh anak-anak zaman sekarang lihat. Subhanallah, ngeri ya. Jadi zaman sekarang tuh banyak sekali anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sebaliknya, di antara fitnah akhir zaman juga banyak orang tua yang durhaka kepada anaknya. Maksudnya bagaimana, Us? Emang ada orang tua yang durhaka? Ada. Apa misalnya orang tua yang mentelantarkan anaknya, meninggalkan anaknya di masa-masa anaknya butuh kasih sayang darinya. Ya banyak nggak ibu-ibu zaman sekarang dengan dalih dia mencari nafkah, mencari uang, anaknya akhirnya ditinggal main HP. Banyak atau banyak? Banyak. Itu adalah orang tua yang durhaka. Makanya hati-hati, bukan hanya anak yang durhaka, tapi juga orang tua banyak yang durhaka. Yang keberapa? Yang kelima, di antara fitnah akhir zaman adalah banyaknya perempuan dibandingkan laki-laki. Iya, coba zaman sekarang
Mana yang paling banyak, perempuan apa laki-laki? Dari mana sudah mendata, Mukrota? Dari sekolah aja datanya. Sekolah sudah kelihatan dari sekolah anak-anak kita. Banyak janda, banyak perempuan belum nikah. Oh, buktinya itu ya. Oh. Nikah 3, 4, 5. Makanya sekarang kalau kita masih diberikan jodoh, diawet-awet Mukrota. Ya. Nah, yang penting lancar. Oh iya, Masya Allah. Baik, kemudian di antara fitnah akhir zaman adalah banyaknya orang yang mulai memutuskan tali silaturahim. La ilaha illallah. Banyaknya zaman sekarang kakak adik nggak rukun gara-gara rebutan warisan. Banyak. Ya Allah. Ini ibu-ibu, tolong ya ibu-ibu. Yuk kita mulai. Walaupun fitnah, walaupun kejahatan tuh di mana-mana, ya banyaknya orang memutus tali silaturahim. Ayo kita mulai gaungkan, ya sambungkan kembali tali silaturahim. Kenapa? Karena menyambungkan tali silaturahim itu amalan yang besar di hadapan Allah. Ya. Menyambungkan tali silaturahim itu bisa, ya di antara fadilahnya, keutamaannya adalah dimudahkan rizki kita. Masya Allah, diperbanyak rizki kita oleh Allah, diberikan keberkahan usia kita. Kan hadisnya dipanjangkan usianya. Kata para ulama bukan dipanjangkan usianya, tapi Allah berikan keberkahan di dalam usia kita. Coba, itu fadilahnya luar biasa. Dan ibu-ibu tahu, di antara ya peringatan orang yang memutuskan tali silaturahim, di antaranya adalah Allah akan berikan balasannya bukan hanya di akhirat, tapi Allah akan berikan itu dipercepat di dunia. Ya, jadi ada yang balasan dosa itu dipercepat di dunia. Di antaranya apa? Yang memutuskan tali silaturahim, yang mendurhakai orang tuanya, itu Allah percepat balasannya di dunia. Ya, hati-hati. Ya, bisa jadi selama ini hidupnya susah karena dia memutuskan tali silaturahim. Makanya tali silaturahim itu perlu dijaga. Dan silaturahim itu ibu-ibu batasannya adalah yang punya tali kekerabatan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, ustazah saya tahu teman-teman saya yang buruk zaman dulu SMP, SMA itu ada yang kerjaannya kayak gitu, ngajakin keburukan. Sudah saya mau menjauhi aja gitu. Untuk menyelamatkan agama saya. Ya boleh, ya bukan dengan berdalih nanti saat tali silaturahimnya putus, bukan. Itu beda judul. Teman itu kalau kita berkunjung ke rumah teman bukan silaturahim, tapi ziarah, berkunjung. Jadi silaturahim itu yang punya tali kekerabatan. Ya, yang ada tali darah gitu, yang ada kekerabatan keluarga, itu silaturahim. Baik. Kemudian di antara fitnah akhir zaman adalah banyaknya pedagang yang tidak jujur. Oh tadi ya sudah contohkannya, pedagang yang tidak jujur. Ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang keberapa, Bu? Sekarang yang ke-8. Yang ke-8. Di antara fitnah akhir zaman adalah pasar didekatkan. Ah, ibu-ibu, kalau dulu kita mau ke pasar harus keluar rumah apa mboten? Nggih, zaman sekarang mau beli kita keluar rumah atau cuma nunul-nunul? Nunul-nunul datang barangnya. Berarti ini menunjukkan pasar didekatkan. Subhanallah, ini sudah fitnah akhir zaman ini. Ya, kita sudah berada di fitnah akhir zaman. Ya, kalau zaman dulu ibu-ibu mau ke pasar ngontel naik sepeda gitu ya. Zaman sekarang nunul-nunul transfer sudah datang barangnya, ya Allah. Kemudian yang ke-9 adalah banyaknya masjid yang dibangun bermegah-megahan tapi nggak ada isinya, betul Bu ini. Zaman sekarang banyakkah masjid yang 2 tingkat ya. Dia masjidnya sampai di apa Bu? Dikasih pernak-pernik macam-macam tapi ternyata hanya 1 soft. Gitu kan ya, ya Allah. Ngenes ya. Baik, di antara fitnah akhir zaman yang ke-10 adalah banyaknya orang berdusta untuk bisa ditertawakan oleh orang lain. Pelawak-pelawak itu kadang ya, mereka itu ketika mereka tampil di layar televisi, cerita-cerita yang disampaikan tuh nggak semuanya benar. Ya, ada kadang mengandung dusta untuk bisa mendapatkan apresiasi dari para penontonnya. Kemudian di antara fitnah akhir zaman adalah banyaknya terjadi perceraian. Ya Allah, banyakkah zaman sekarang perceraian? Nah, ini kasratun nisa wa qillatur rijal. Ini juga fitnah akhir zaman. Banyaknya terjadi perceraian. Subhanallah. Di antara fitnah akhir zaman, ibu-ibu, banyaknya gempa, kasratuz zilzal.
Sekarang banyak nggak gempa? Kalau dibandingkan dengan zaman Rasulullah SAW, banyak. Yaitu di antara fitnah akhir zaman. Di antara fitnah akhir zaman adalah banyaknya kasus orang meninggal mendadak. Banyak nggak orang meninggal mendadak? Lagi tidur meninggal, lagi berdiri tiba-tiba meninggal, lagi mengendarai kendaraan tiba-tiba meninggal. Itu namanya meninggal mendadak. Dan itu termasuk di antara fitnah akhir zaman. Ya Allah. Merebaknya minuman keras. Ya, sekarang saya sudah memberitahu ibu-ibu kan, adanya outlet-outlet, ya kan? Namanya ini toh. Kemarin ibu-ibu lewat nggak area Gejayan? Itu lebih ngeri lagi tuh. Saya lewat itu ada sebuah kayak dulunya bekas supermarket. Itu sudah ditulisin ya akan dibuka outlet di tengah-tengah kota itu. Outlet ini loh. Kalau ibu-ibu buka IG-nya lebih ngeri lagi. Ya, sampai sasarannya sudah ke arah Gunung Kidul. Ya, Sedayu, Kulon Progo juga sudah ada. Ya. Jadi dari arah Mata Angin itu ya semua kena ya. Utara juga ada, selatan juga ada. Semuanya kena ya, Masya Allah. Ngeri ibu-ibu, ngeri. Makanya ayo mulai kita peduli kita katakan kepada anak-anak kita, nak, yang namanya khamar, minuman keras itu haram, sedikit atau banyaknya. Dan ibu-ibu hati-hati juga, termasuk diantaranya yang tidak boleh kita makan juga nih, hati-hati nih ya. Ketika ada roti yang itu dicampur dengan bahan yang haram, roti empuk itu kan biasanya ada apanya tuh, rum. Nah itu juga nggak boleh tuh. Hanya kalau kita mau beli roti itu hati-hati. Hati-hati ini pakai bahan-bahan yang haram apa bukan gitu ya. Dan kalau mau beli, mohon maaf saya harus menyebutkan bakmi Jowo. Zaman sekarang tuh ada yang sudah campur dengan bukan apa sih namanya? Itu kan ada tuh biasanya jualan capcay. Itu tuh ada tuh. Dikasih angciu apa angciu? Itu tuh. Ya Allah. Arak. Dan itu haram. Ya, ngeri zaman sekarang. Ya. Jadi paling afdal masak di rumah. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian adanya banyak pembunuhan. Ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang keberapa itu? 15. Maraknya riba. Ibu-ibu tahu adanya pinjol. Ya. Itu di situ terselubung riba. Ya, hati-hati, pinjol itu kan ibu minjem 1 juta, apa dibaliknya 1 juta? Tidak, bahkan berlipat-lipat. Ya, makanya ibu-ibu tolong. Jadi kita itu kayaknya lagi dibombardir gitu loh. Ya, anak-anak dirusak dengan games online. Ya enggak? Anak-anak remaja dirusak dengan minuman keras, perzinahan. Orang tua dirusak dengan pinjol, judol. Judol ya? Judi online. Lihat. Kemudian di antara fitnah akhir zaman adalah salaman dengan yang dikenal saja. Kita nyapa orang yang dikenal aja. Kita menyalami orang, memberikan salam itu kepada yang dikenal saja. Ya banyak kan sekarang ibu-ibu? Banyak. Itu kan nggak kenal gitu ya. Kemudian di antara fitnah akhir zaman adalah syahadatuz zur, banyaknya fitnah, tuduhan-tuduhan keji. Hati-hati, makanya jangan sampai lisan kita itu menuduh wanita baik-baik berzina. Ya walaupun sudah merebak namanya perzinahan, tapi nggak boleh kita asal nuduh. Orang yang mengatakan fulana berzina dalam Islam itu mukrota, dia harus lihat ada laki-laki yang memang dia berzina, melakukan hubungan biologis. Dia yang suruh lihat, ya bukan kata orang. Ya kalau bukti itu tidak ada, maka tidak boleh dia mengatakan wanita itu telah berzina. Ya hati-hati. Dalam Islam itu luar biasa. Ya menjaga kehormatan seseorang. Ya Masya Allah. Yang keberapa? 19. Banyaknya hakim-hakim yang mau disuap. Banyak sekarang katanya ya. Ya Allah, ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Yang selanjutnya adalah banyaknya ahlul ilmu yang diwafatkan. Itu tandanya ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Terjadi nggak pada zaman kita sekarang? Terjadi ya. Jadi hati-hati kalau ulama itu meninggal, kita semuanya sedih. Kenapa? Karena secara tidak disadari ilmu sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa? Sudah 20 cukup insyaallah. Cukup ya 20, dan itu fitnah akhir zaman. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.